Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Anugraha Rahman dari kelas 11 TKJC, Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi audio. Nah, pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sejarah komunikasi audio. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1895, ditemukanlah radio oleh Marconi. Temuan tersebut menjadi temuan yang paling akrab dan dikenal masyarakat. Sebelum ditemukannya alat komunikasi lain, hampir semua informasi disampaikan dari generasi ke generasi melalui media audio atau pendengaran. Setelah ditemukannya radio, kemudian mulai ditemukan alat perekam suara oleh Thomas Edison, yaitu dikenal dengan phonograph. Melalui alat phonograph ini, orang dapat melakukan perekaman suara dengan menggunakan piringan hitam. Temuan ini kemudian berkembang sering dengan perkembangan zaman, yaitu orang mulai merekam dengan menggunakan kaset tape recorder. Di masa sekarang, peran kaset juga telah digantikan dengan perangkat baru yang bersifat digital, seperti compact disc atau CD, flash disk, dan sebagainya. Perangkat-perangkat komunikasi audio itu ada 3. Yang pertama, audio codec. Audio codec ini dapat melakukan fungsi kompresi sinyal audio agar dapat penghematan pada bandwidth. Yang kedua ada audio controller. Audio controller ini bertugas untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon, seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada mikrofon dan speaker. Mikrofon dan speaker ini bertugas sebagai perangkat input dan output dalam sistem audio. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi audio. Komunikasi audio itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama audio streaming. Audio streaming merupakan jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan lebih dahulu. Biasanya komunikasi audio streaming ini menggunakan jenis web atau aplikasi. Contohnya yaitu seperti Spotify dan Joox. Yang kedua ada audio visual. Audio visual ini merupakan jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output berupa sound system dilengkapi dengan penampilan gambar. Biasanya komunikasi audio jenis audio visual ini digunakan untuk presentasi dan home theater. Nah, yang ketiga ada audio response. Audio response ini merupakan jenis komunikasi audio dengan suara yang dihasilkan oleh sistem atau komputer maupun perangkat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena output suara yang dihasilkan berasal dari input tertentu. Contohnya itu seperti kita menekan tombol panggilan telepon, pasti akan terdengar suara berdering. Nah, yang keempat yaitu audio oscillator. Audio oscillator ini merupakan jenis komunikasi audio dari produk perusahaan Hewlett-Packard. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis format komunikasi audio. Ada 3. Nah, yang pertama itu MP3 atau MPEG. MP3 ini awalnya dikembangkan di Jerman Fraunhofer Institute dan berbasis format MPEG MP3. Menggunakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. Nah, yang kedua ada AIFF dan AIFC. AIFF dan AIFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh pada platform Unix. Dalam AIFF dan AIFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres.
Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada OGG dan OGG for BIS. OGG ini dikembangkan oleh SIP.org Foundation. OGG ini merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OGG for BIS merupakan kodek audio gratis. Selanjutnya, contoh komunikasi audio dalam dunia nyata. Ini yang pertama ada speaker, yang kedua telepon, 3 radio, yang keempat ada HT atau handy talkie. Nah, selanjutnya, gambar teknis bagaimana cara kerja komunikasi audio bisa terjadi. Nah, yang pertama ini ada input information, input data, transmitted signal, received signal, output data, output information. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.